Makanya dalam setiap gerak-gerik kita, setiap permulaan yang kita lakukan, kita disuruh berdoa kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bailang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah ibu kami Aisyah radhiyallahu anha. Artinya waktu itu beliau berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kami bailang itu ziarah kepada beliau itu ketika mendekati perpisahan atau wafatnya beliau. Maka beliau memandang kepada kami, lalu kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata, artinya beliau menangis. Kemudian beliau bersabda, marhaban bikum hayyakumullah awakumullah nasarakumullah wa usikum bitaqwallah wa usi bikumullah inni lakum minhu nadhirum mubin an la ta'lu 'ala Allah fi biladihi wa ibadihi wa qaddanal ajalu wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha wa ila jannatil ma'wa wa ilal ka'sil awfa faqra'u ala anfusikum wa ala man dakhala fi dinikum ba'di minni assalama wa rahmatullah. Begitu beliau memandang kami dan beliau menangis, seraya beliau berkata, bersabda, selamat datang kepada kamu. Mudah-mudahan Allah memberi kalian umur panjang, melindungimu, melindungi kalian dan menolong kalian. Aku berwasiat, aku berpesan ya Nabi kepadamu, kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ujar Nabi, aku berpesan kepada kalian agar melaksanakan atau menjunjung segala yang diperintah oleh Allah dan jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku berwasiat, berpesan kepada kalian akan Allah, artinya akan agama Allah. Aku titip kepada kalian, aku berpesan kepada kalian bahwa jaga agama Allah, Islam ini. Jaga agama Allah, pelihara agama Allah, dan tinggikan agama Allah ini. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata daripada Allah kepada kalian. Artinya ujar beliau bahwa aku ini hanya seorang yang memberikan kabar tentang Allah kepada kalian ini. Bahwa janganlah kamu sombong atas Allah Ta'ala di negerinya dan hamba-hambanya. Jangan kamu sombong terhadap Allah, jangan kamu sombong terhadap hamba-hamba Allah. Sombong terhadap Allah itu seperti yang dilakukan oleh Namrud. Namrud musuhnya Nabi Ibrahim. Namrud itu contoh orang yang sombong kepada Allah karena dia mengaku Tuhan. Ada lagi orang yang sombong terhadap Allah, Fir'aun. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah.
Itu sombong kepada Allah. Nah, jangan, ujar Nabi kita, kalian ini sombong terhadap Allah Ta'ala. Nah, termasuk orang yang sombong terhadap Allah, orang yang merasakan bahwa dia tidak memerlukan Allah. Nah, ini kada perlu lawan Allah itu. Itu termasuk orang yang sombong kepada Allah. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ini kada mau berdoa. Termasuk pula orang yang sombong kepada Allah itu orang yang menganggap doa itu tidak berarti. Orang yang menganggap bahwa doa kepada Allah itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berpengaruh. Berarti dia sombong kepada Allah. Padahal doa itu adalah merupakan sesuatu bukti bahwa kita tunduk kepada Allah. Doa itu satu bukti bahwa kita ini memerlukan kepada Allah. Doa itu satu bukti bahwa kita berhajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam setiap gerak-gerik kita, setiap permulaan yang kita lakukan, kita disuruh berdoa kepada Allah. Sebelum kita berusaha, kita disuruh berdoa kepada Allah, agar kita jangan jadi orang yang sombong terhadap Allah.